hot news di malam hari. Fadel Bajide ditetapkan sebagai tersangka. Ya, akhirnya setelah penantian panjang dari kita ya semua para netizen pintar, bahwa kita sudah berada di penghujung hasil dari kasusnya anak Nikita Mirzani bersama pacarnya Fadel Bajide, yang menghasilkan bahwa Fadel menjadi tersangka, yang artinya semua kesaksian keterangan dari Nikita Mirzani itu benar adanya. Semua bukti-bukti bahkan kesaksian dari Laura Meizani sendiri itu memberatkan Fadel dan mengakibatkan Fadel menjadi tersangka. Nah, untuk pengacaranya si Fadel nih, Rasman masih aja nggak mau kalah ya guys. Dia masih bilang kalau dia itu udah berhasil selama 7 bulan. Dan sekarang gagal ya karena keterangan anak Nikita Mirzani yang berbeda dengan keterangan Fadel. Ya jelas lah masan Laura Meizani itu masih mau memberi keterangan yang sama dengan Fadel yang mengartikan bahwa dia berbohong. Ya pastilah yang dia mengungkapkan adalah yang fakta. Pokoknya kasus sudah selesai, Fadelnya udah jadi tersangka dan semua yang kita tanya-tanyakan selama ini terjawab ya guys. Di videonya yang tersebar itu juga Nikita Mirzani nangis ya di depan kantor polisi dan mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak yang sudah mendukung kasus ini. Dan juga Nikita Mirzani itu membuat permintaan bahwa kita tidak boleh lagi mengupload atau harus menghapus video-video yang membicarakan tentang anaknya Nikita Mirzani. Tiap hari sama gue, ya kan? Kalau dia sampai melaporkan, sampai ngasih tahu ke publik kalau gue ini aborsi dan lain-lain. Blunder kan lo, blunder. Nah, lu ternyata Loli tiap hari sama lu. Ayo lo, ngaku lo anak orang lo apain? Makanya omongan lu tuh blunder. Tadinya bilang nggak tinggal sama lo, sekarang tiap hari sama lo. Ih, ngaku. Dicatat nih guys. Aku stage nih guys, jadi barang bukti. Omongan lu sendiri senjata makan tuan. Makanya sepandai-pandai tupai melompat, pasti akan kesleo juga lidah lu. Tadi dilakukan gelar perkara, dan gelar perkara itu menetapkan saudara Fajar Bajide sebagai tersangka. Gila, ini plot twist banget sih. Kalian pasti nungguin kapan Fadel dijemput paksa dan ternyata dia nyerahin diri, Cok. Bukan nyerahin diri ya, tapi menuhin panggilan polisi yang kedua. Di surat panggilan jam berapa, datang jam berapa, tapi nggak apa-apa, yang penting dia datang. Dan ternyata hasilnya adalah dia ditetapkan sebagai tersangka. Terus kata-kata yang paling gue inget di Bang Rasman ini adalah kan ada wartawan nanya, "Bang, gimana, merasa gagal gak jadi pengacara si Fadel? Kenapa dia jadi tersangka?" Terus jawabannya apa? "Saya nggak pernah gagal. 7 bulan saya mempertahankan dia biar gak jadi tersangka," kata dia kan. Ini gara-gara ada keterangan yang berbeda, yang berubah. Gak sesuai dengan, apa ya bang? Briefing awal bang ya? Gimana sih? Intinya ada keterangan dari si pihak Loli itu mengubah keterangan. Karena di kasus ini adalah keterangan yang terbaru itu yang diambil polisi. Jadi intinya si Bang Rasman ini gak mau disalahin guys. Dan gak pernah gagal jadi pengacara. Ya walaupun izin advokatnya udah dicabut ya. Gimana itu tuh? Iya, udah dicabut. Ntar gue bahas di next video deh. Dan buat lo semua yang nunggu kapan preskonnya si Loli nggak akan preskon di mana-mana, kata Nikmir. Dia bakal buka semuanya itu di channel YT-nya si Nikmir. Kapan tayangnya? Dia bilangnya secepatnya sih. Kita tungguin aja ya. Jadi gimana menurut kalian? Coba kalian komen di bawah deh. Akhirnya Fadel sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Gila, gua salut banget sama Kaniki. Kayak sebagai seorang ibu tuh bener-bener memperjuangkan hak anaknya gitu. Kayak ya udahlah ya, memang anak umur segitu mungkin bisa salah jalan gitu ya, karena mungkin ke brainwash sama temennya atau ya salah jalan lah, intinya yang namanya BG ya kan. Cuman ya gue salut banget sih sama Kaniki, itu bukan waktu yang sebentar menurut gue, 7 bulan untuk mengatasi masalah itu gitu. Itu capeknya luar biasa, ngabisin tenaga, ngabisin pikiran, ngabisin duit juga. Gue yakin banget itu duit gak kecil guys, untuk ngurusin ini tuh, itu duit nggak kecil. Apalagi dia tuh harus bolak-balik gitu ya, itu nggak kecil guys. Gila, dan gue itu salut banget sih sama Kaniki. Dia tuh kayak bener-bener nggak nyerah gitu buat anaknya gitu. Dan yang gue tahu Fadel ini resmi ditetapkan menjadi tersangka itu terakhir gara-gara keterangannya Laura tuh berubah menjadi menyudutkan Fadel. Tapi gue nggak tahu apa keterangan itu, tapi yang pasti udah di-spill kalau keterangannya dari Laura itu berubah guys.
Makanya si Fadel langsung ditetapkan jadi tersangka gitu. Jadi ya thanks God banget lah kalau Laura itu sudah sadar dan tahu gitu, yang lebih sayang bener-bener sama dia tuh itu bukan orang lain tapi ibunya sendiri. Gila, gue salut banget, hebat banget jadi orang tua. Jadi dari Kaniki itu kita bisa belajar ya guys ya, ini adalah salah satu bukti kalau yang namanya orang tua itu pasti gimana pun, apalagi namanya ibu, itu bener-bener tulus sama anaknya. Mau senakal apapun anaknya, kalau memang bisa diselamatkan, pasti ibunya tuh berjuang mati-matian untuk menyelamatkan anaknya. Gila, sumpah gue salut banget. Dan dari Kaniki jujur gue banyak banget dapat pelajaran. Hebat sih.